Baiklah, sekarang kita lanjutkan pembahasan kita pada soal uji kompetensi 2 subbab pesawat sederhana. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah mengerjakan 20 soal ya pada subbab pesawat sederhana ini di uji kompetensi 2. Nah, hari ini saya akan membahas 9 soal ya, soal-soal hitungan saja yang akan dibahas di sini. Yang pertama yaitu soal nomor 2. Ferdi menggunakan tuas untuk memindahkan baut bermasa 65 kg. Gaya yang digunakan Ferdi sebesar 120 Newton. Jika tuas yang digunakan memiliki lengan kuasa sepanjang 120 cm dan percepatan gravitasi 9,8 meter per second kuadrat, lengan beban diperlukan untuk memindahkan batu sepanjang. Nah, berarti ini kita mencari panjang lengan beban ya. Seperti biasa kita tulis diketahui, ditanyakan jawab. Yang diketahui yang pertama yaitu massa 65 kg. Kemudian FK atau gaya kuasa 120 Newton kita tulis di sini. LK atau panjang lengan kuasa 120 cm ya. Bisa kita rubah atau kita konversi ke satuan meter sama dengan 1,2 meter. Dan percepatan gravitasi yaitu 9,8 meter per second kuadrat. Dan yang ditanyakan adalah panjang lengan beban, kita tulis dengan lambang LB. Kemudian kita jawab di sini ya, karena yang diketahui di sini hanya massa, bukan berat atau berat benda. Maka kita kalikan dulu dengan gravitasi ya, dengan rumus W sama dengan M kali G di sini. M-nya 65 dan gaya gravitasinya 9,8, kita kalikan hasilnya 637 Newton. Dimana gaya berat ini kita lambangkan dengan B atau juga sama dengan FB. Untuk lebih memudahkan kita menghafal rumus, maka kita tulis di sini rumusnya FB kali LB sama dengan FK kali LK. Atau gaya berat dikali lengan beban, gaya beban dikali lengan beban sama dengan gaya kuasa dikali lengan kuasa. Yang dicari di sini adalah LB, maka kita kalikan silang FB-nya, kita pindah ruas ke ruas kanan karena di sini dikali, di ruas kanan berubah menjadi bagi. FK kali LK dibagi FB. Kemudian kita masukkan nilai-nilainya di sini. FK-nya 120, LK-nya 1,2, dibagi FB tadi 637. Hasilnya adalah 0,226 meter. Atau kita rubah lagi ke satuan cm, hasilnya 22,6 cm. Jawabannya A. Selanjutnya kita bahas soal nomor 3. Di sini ada tuas lagi ya, sebuah tuas digunakan untuk memindahkan peti seperti gambar di bawah ini. Jika gaya F diperbesar 2 kali, lengan kuasa harus digeser sejauh. Nah, yang dirubah di sini adalah F atau FK ya. Dirubah 2 kali menjadi 2 kali lebih besar. Sedangkan masanya atau FB atau W ini tetap ya, masanya tetap, FB-nya tetap. Maka kita hitung sebagai berikut. Diketahui M dilambangkan dengan M besar tadi di gambar ya. Itu sama dengan FB atau gaya beban. FB1 sama dengan FB2. Artinya gaya bebannya tidak berubah. Ini kita tulis di sini. Kemudian FK2 ini adalah gaya kuasanya. Tadi gaya kuasanya diperbesar 2 kali ya. Maka kita tulis FK2 sama dengan 2FK1. Artinya diperbesar 2 kali dari gaya kuasa pertama. Kemudian lengan beban 1 sama dengan lengan beban 2. Artinya lengan bebannya tetap tidak dirubah. Yang ditanyakan di sini yaitu LK2. LK2-nya berubah. Kita tetap menggunakan rumus FB dikali LB sama dengan FK dikali LK. Atau ini rumus dari keuntungan mekanik tuas ya. Keuntungan mekanik ini bisa kita lihat bahwa tuasnya tidak berubah ya, tuasnya tetap. Berarti keuntungan mekanik 1 sama dengan KM2. KM1 sama dengan KM2 kalau kita jabarkan menjadi rumusan di atas ini. FK1 dikali LK1 per FB1 dikali LB1 sama dengan FK2 dikali LK2 per FB2 dikali LB2.
Nah, karena di sini FK2-nya kita ketahui sama dengan 2FK1, maka FK2 di sini kita rubah jadi 2FK1. Begitu pula dengan FB2 dan LB2. Kita tulis sama dengan FB1 dikali LB1. Yang tidak berubah, maksudnya yang di sini yang LK2 ini tidak bisa disamakan dengan LK1 karena LK2 dan LK1 berbeda. Artinya LK2-nya ada perubahan ya. Maka tetap kita tulis LK2 di sini tetap LK2. Nah, sedangkan di sini FK1 sama dengan FK1 bisa kita sederhanakan. LK1 tidak bisa disederhanakan dengan LK2. FB1-nya bisa kita sederhanakan. LB1-nya juga bisa. Maka yang tersisa adalah LK1 sama dengan 2LK2. Maka bisa kita rubah bentuknya, yang ditanyakan kan LK2. LK2 sama dengan 2-nya ini pindah ruas ke kiri. Karena di sini perkalian, kalau pindah ruas jadi pembagian. Hasilnya 1/2 LK1. Maka lengan kuasa yang digeser yaitu sejauh setengah lengan kuasa 1 ya. Agar KM-nya sama. Jawabannya C. Kita lanjutkan ke pembahasan soal berikutnya, yaitu soal nomor 5. Yana mengangkat kardus berisi buku bermassa 50 kg menggunakan tuas dengan gaya F. Jika Yana menambah kardus berisi buku bermassa 30 kg, maka perbandingan gaya sebelum dan sesudah beban ditambah yang dilakukan Yana adalah, berarti di sini tetap ya kita pakai rumusan tuas. Namun di sini yang berubah yaitu massa atau juga bisa gaya bebannya ya. Bisa dibilang gaya bebannya itu berubah. Nah, kalau gaya bebannya berubah, maka gaya kuasanya juga harus berubah. Nah, perbandingan gayanya sebelum dan sesudah bebannya ditambah itu berapa ya? Kita tulis dulu diketahuinya yaitu M1 50 kg massa yang pertama sebelum ditambah. Kemudian setelah ditambah 30 jadi 80 kg. Kita tulis M2. Dan yang diketahui selanjutnya yaitu F1 sama dengan F. Nah, yang ditanyakan yaitu perbandingan F1 dan F2. Kita masih pakai rumus FB kali LB sama dengan FK kali LK. Nah, berdasarkan persamaan ini ya, maka beban benda berbanding lurus dengan gaya. Sehingga bahwa FK1 berbanding FK2 sama dengan FB1 dikali FB2. Jadi di sini maksud dari rumus ini yaitu jika gaya bebannya bertambah, maka pertambahan gaya beban ini juga sebanding dengan pertambahan gaya kuasa, gitu ya. Kemudian kita cari, yang dicari di sini yaitu perbandingan F1 kali F2. Maka kita masukkan FB atau W ya. FB kan sama dengan W. Rumusnya W kita tahu yaitu M kali G. M kali G kita masukkan ke rumus persamaan ini. FB1 per FB2 sama dengan M1 kali G per M2 kali G. Karena yang berubah hanya M, maka gravitasinya bisa kita sederhanakan begini. M1 per M2 yang tersisa sekarang. M1-nya 50, M2-nya 80. Maka F1 per F2 bisa kita sederhanakan, dua-duanya dibagi 10, hasilnya 5/8. Jadi perbandingan gaya sebelum dan sesudah ditambahi beban adalah 5/8. Jawabannya D. Selanjutnya kita bahas soal nomor 6. Vera menarik koper bermassa 20 kg ke lantai 2 melewati jalan yang miring. Jika panjang lintasan 2 meter dan ketinggian 1 meter, gaya untuk memindahkan koper sampai lantai 2 sebesar. Nah, berarti ini kita pakai rumusan bidang miring ya. Kita tulis diketahui, ditanyakan jawab juga sama seperti soal-soal sebelumnya. Masanya sama dengan 20 kg. Gaya gravitasinya kita tulis 10 meter per second kuadrat. S ya, S ini yaitu panjang lintasan bidang miring. Kita tulis S sama dengan 2 meter.
Dan H atau ketinggian bidang miring yaitu 1 meter. Yang ditanyakan adalah F atau gaya yang digunakan untuk memindahkan koper sampai puncak bidang miring. Kita pakai rumusan W per F sama dengan S per H. Ini adalah rumus keuntungan mekanik pada bidang miring. Kita tulis di sini, kita jabarkan ya, karena yang diketahui hanya massa, maka kita cari W atau gaya beratnya sama dengan M kali G. F-nya tetap kita tulis F karena F dicari, kemudian S per H. S per H ini sudah rumusannya ya, bidang miring, KM-nya bidang miring. Kemudian kita cari F ya. Di sini kita menggunakan perkalian silang. F-nya pindah ruas ke atas, H-nya juga pindah ruas ke sini. Jadi hasilnya rumusnya adalah F sama dengan M kali G kali H per S. Dari sini bisa dipahami ya. Kemudian baru kita masukkan nilai-nilainya, masanya 20, gravitasinya 10, ketinggiannya 1, dan panjang bidang miringnya 2. 20 kali 10, 200 dikali 1 tetap 200 dibagi 2, hasilnya F sama dengan 100 Newton. Jadi gaya untuk memindahkan koper sampai ke puncak bidang miring yaitu sebesar 100 Newton. Jawabannya B. Lanjut di soal nomor 7. Gambar di bawah menunjukkan benda seberat W ditarik melintasi bidang miring. Jika massa benda sama, bidang miring yang membutuhkan gaya paling kecil ditunjukkan oleh gambar. Bisa dilihat di sini gambarnya ya, gambar 1. Bidang miringnya panjangnya 6 dan tingginya 4. Bidang miring ketiga panjangnya 12 meter. Tingginya 8, ini bidang miring yang kedua, panjangnya 6 dan tingginya 3. Bidang miring yang keempat, panjangnya 12 dan ketingginya 9. Bagaimana caranya bisa kita tahu gaya yang paling kecil? Tentunya kita pakai rumusan keuntungan mekanik pada bidang miring ya, yang diketahui di sini rumusnya yaitu keuntungan mekanik sama dengan S per H. Panjang dibagi ketinggian atau gaya berat dikali gaya kuasa. Yang ditanyakan yaitu gaya yang paling kecil ya pada bidang miring. Nah, gaya yang paling kecil ini diperoleh pada bidang miring yang memiliki KM paling besar. Jadi keuntungan yang paling besar itulah yang membutuhkan gaya kuasa paling kecil. Semakin besar keuntungannya, maka gaya yang dikeluarkan manusianya semakin kecil, begitu ya. Makin jauh jarak yang ditempuh dibandingkan ketinggian bidang miring, itu keuntungan mekaniknya semakin besar. Kalau S-nya semakin besar, maka keuntungan mekaniknya semakin besar. Nah, ini kita hitung keuntungan mekaniknya. Pakai rumus S per H ya. Dari gambar ini S per H, maka di sini gambar pertama S-nya 6, H-nya 4 dibagi 6 dibagi 4. Ya, begitu juga dengan gambar 2, 6 dibagi 3. Gambar 3 ini 12 dibagi 8. 12, gambar 4 ini 12 dibagi 9. Nah, yang menghasilkan keuntungan mekanik paling besar yaitu gambar kedua. Hasilnya 2. 6 bagi 3 hasilnya 2. Nah, maka gaya yang paling kecil itu adalah jika menggunakan bidang miring pada gambar 2. Karena pada gambar 2 keuntungan mekaniknya paling besar. Gaya paling kecil jika menggunakan bidang miring pada gambar 2. Jawabannya C. Kita lanjutkan pada nomor selanjutnya, yaitu soal nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Benda bermasa 65 kg akan dinaikkan ke atas mobil menggunakan papan sepanjang 2 meter, seperti gambar di atas. Jika gaya yang digunakan untuk mendorong benda hingga ke mobil sebesar 450 Newton, maka tinggi mobil itu adalah, jika gaya gravitasinya diketahui, 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan ini ya, sama dengan tinggi bidang miring ya. Tingginya berapa? Kita tulis yang diketahuinya dulu, masanya 50 kg. Kemudian panjang bidang miringnya 2 meter.
dan gaya yang dikeluarkan yaitu 450 Newton. Yang ditanyakan adalah H atau ketinggian, height ya. Kita jawab menggunakan rumus yang sama, W per F sama dengan S per H. Yang ditanyakan yang H di sini, maka bisa kita kalikan silang hanya ke atas sini. Kemudian W-nya ke bawah. Ya, disekalikan silang W-nya ke bawah, F-nya yang ke atas. Hasilnya rumusan ini. H sama dengan S kali F per W. Sementara kita tahu tadi W sama dengan M kali G, maka kita jabarkan lagi S kali F per M kali G. Kemudian baru kita masukkan nilai-nilainya. S-nya sama dengan 2 kita masukkan di sini. 450 ini F-nya kita masukkan juga di sini. Kemudian M-nya 50 dan G yaitu 10. Kemudian baru kita kalikan 2 kali 450 dibagi 50 kali 10. Hasilnya 1,8 meter. Jadi tinggi mobil itu adalah 1,8 meter. Jawabannya C. Selanjutnya kita bahas soal nomor 9. Susi melakukan praktikum fisika tentang katrol. Katrol disusun seperti pada gambar di bawah. Jika neraca pegas menunjukkan angka 3,2 Newton. Ini neraca pegasnya. Menunjukkan angka 3,2 Newton dan massa benda yang ditarik. Ini yang ditanyakan, massa benda yang ditarik jika gaya gravitasinya sama dengan 10 meter per second kuadrat. Maka kita menggunakan rumus keuntungan mekanik pada katrol ya. Kita tulis terlebih dahulu yang diketahui. Yang pertama yaitu gayanya sama dengan 3,2 Newton. Kemudian percepatan gravitasinya yaitu 10 meter per second kuadrat kita tulis di sini. Yang ditanyakan adalah massa benda M. Nah, sistem katrol pada gambar itu memiliki keuntungan mekanik ketiga ya. Karena apa? Di sini jumlah talinya ada 3. Oke. Kemudian kita tulis keuntungan mekanik pada katrol yaitu Km sama dengan W per F, di mana W itu sama dengan M kali G, maka kita tulis lagi Km-nya sama dengan M kali G per F. Yang ditanyakan adalah M di sini ya, M. Maka kita kali silang dulu ya. Untuk mendapatkan rumusnya M berarti M-nya kita tulis lagi, G-nya disilangkan ke bawah. Kemudian KM-nya tetap dan F-nya di sini disilangkan ke atas. Jadi KM-nya dikalikan F. Maka ketemu rumus ini ya. Maka masanya sama dengan KM dikali F per G. Baru kita masukkan nilai-nilainya. KM-nya 3, F-nya 3,2 dan G-nya 10. Dikalikan maka hasilnya 0,96 kg. Jadi massa benda yang ditarik sebesar 0,96 kg. Jawabannya C. Selanjutnya kita masuk soal nomor 15. Roda bergandar dengan jari-jari roda R cm. Jari-jari gandar R cm ini R kecil ya, menghasilkan keuntungan mekanik M. Jika ingin mendapatkan keuntungan mekanik 2M, maka jari-jari roda diubah menjadi, kita tulis dulu yang diketahui yaitu R1 sama dengan R besar ya maksudnya. Kemudian R1 kecil sama dengan R kecil. Ini adalah gandar atau porosnya. Sedangkan R besar itu adalah rodanya. Maka ditulis R besar dan R kecil. Kemudian M1 sama dengan M. Ini masanya. Kemudian M2 yaitu 2M. Ini maksudnya keuntungan mekaniknya ya, M2 atau keuntungan mekanik kedua diperbesar 2 kali, maka kita tulis 2M besar. Yang ditanyakan berapakah jari-jari roda setelah keuntungan mekaniknya diubah menjadi 2 kali. Maka kita tulis di sini, kita jawab dengan menggunakan rumus KM atau M besar keuntungan mekanik sama dengan R besar dibagi R kecil, yaitu jari-jari roda dibagi jari-jari gandar atau jari-jari poros. Keuntungan mekanik sebanding dengan jari-jari roda, maka M1, keuntungan mekanik 1 dibagi M2 atau keuntungan mekanik 2 itu sama dengan R1 per R2.
jari-jari roda yang pertama dibagi jari-jari roda yang kedua. Nah, yang dirubah di sini yaitu keuntungan mekanik kedua ini sama dengan 2M, maka kita tulis 2M sama dengan R besar dibagi R2. R2 ini yang ditanyakan. Oke, M-nya ini karena sama, kita sederhanakan dicoret. Yang tersisa yaitu 1/2 di sisi kiri di sini dan R/R2 di sisi kanan. Maka yang ditanyakan kan R2. Ini kita kalikan silang R2-nya. Kita rubah jadi ke atas. 2-nya ini juga kita kalikan silang dengan R besar. Hasilnya R2 sama dengan 2R. Jadi untuk mendapatkan keuntungan mekanik 2 kali semula, maka jari-jari roda dirubah menjadi 2R ya. Kalau kalian masih bingung, silakan ditanyakan ke guru mapel IPA kalian. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 17. Ini soal terakhir. Gambar berikut menunjukkan alat jungkat-jungkit dalam keadaan seimbang dengan beban yang ada di kedua sistemnya. Jika beban 300 Newton digeser 10 cm menjauhi titik tumpu, agar jungkat-jungkit tetap seimbang, yang harus dilakukan adalah maka A menambah K ini di sini ya, gaya kuasanya dengan benda 20 Newton. Atau B mengganti K dengan benda 120 Newton, atau C menggeser K sejauh 50 cm menjauhi dari titik tumpu, atau D menggeser K sejauh 60 cm menjauhi dari titik tumpu. Di sini gaya bebannya digeser 10 cm menjauhi titik tumpu, jadi digeser ke sana ya. Artinya lengan bebannya ini akan bertambah 10, jadi 50 cm. Nah, apakah yang terjadi? Kita tulis yang diketahuinya dulu. FB atau gaya bebannya 300 Newton. LB-nya 40 Newton. 40 cm maksud saya. LK-nya 200 cm dan FB digeser 10 cm menjauhi tumpu. Yang ditanyakan apa yang harus dilakukan agar jungkat-jungkit tetap seimbang. Ini sebenarnya ada beberapa langkah ya yang harus kita lakukan. Nah, kita yang pertama yaitu tetap kita pakai rumus FK kali LK sama dengan FB kali LB. FK-nya kita masukkan. Yang pertama tadi belum diketahui ya FK-nya atau gaya kuasanya jika lengan kuasanya 200. Kemudian FB atau gaya bebannya 300 Newton dan lengan bebannya masih yang 40 Newton. Ya, kemudian kita hitung. Maka FK atau K-nya sama dengan 60 Newton ya. Kita tahu FK-nya 60 Newton, baru kemudian kita ke langkah selanjutnya yaitu menentukan lengan kuasa setelah lengan bebannya ditambah 10 cm ya, ini LB2. LB2 sama dengan 50 cm. 50 cm dari mana? Kan tadi digeser 10 cm menjauhi titik tumpu, maka LB-nya bertambah 10 ya. Kemudian FK-nya kita masukkan di sini 60 dari perhitungan yang di atas 60 Newton. LK-nya berubah ya, maka kita tulis LK belum diketahui LK2-nya sama dengan FB-nya 300 tetap LB-nya berubah jadi 50. Kemudian kita kalikan 60 LK sama dengan 300 dikali 50 ya 15.000, maka LK-nya sama dengan 15.000 dibagi 60 hasilnya 250 cm. Kemudian dari 250 cm ini dikurangi maksud saya 200 cm yaitu LK awal. Maka tadi LK-nya ya perubahannya yaitu 50 cm menjauhi titik tumpu. Maka agar jadi seimbang harus menggeser K sejauh 50 cm menjauhi titik tumpu, maka LK-nya berubah. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada yang perlu ditanyakan, tolong ditanyakan langsung ya ke guru mapel IPA, jangan dipendam sendiri karena kita tidak tahu apakah kalian mengerti atau tidak. Jadi kalau belum mengerti silakan tanyakan langsung ke guru kalian. Jangan lupa juga subscribe channel YouTube Solid IPA
agar kita lebih semangat untuk membuat video-video pembelajaran yang baru ya. Jadi saya akhiri sampai di sini. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.